Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Jaledi Setiawan, NPM 2004290112, kelas Agroteknologi C1 Pagi, AGT 3, dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya di sini melakukan pengamatan mengenai tanaman kelapa sawit dan karet. Tahap awal, mencangkul tanah yang akan dimasukkan ke dalam polybag. Tahap kedua, memasukkan tanah ke dalam polybag. Tahap ketiga, memasukkan bibit karet ke dalam polybag. Tahap selanjutnya, penyusunan bibit karet dengan jarak yang ditentukan. Di sini saya berada di perkebunan milik warga. Sama-sama kita lihat perkebunan karet tersebut belum bisa disadap karena masih dalam masa tanaman TBF yang belum masuk kriteria tanaman yang dapat disadap. Ya, sama-sama kita lihat dengan jarak tanam yang telah ditentukan. Baik kita lihat dari depan lurus sejajar, baik dari samping lurus dan sejajar. Inilah salah satu teknik penanaman yang harus kita perhatikan untuk menentukan hasil tanaman karet bagus atau tidaknya. Di sini para petani karet telah membuat sebuah piringan yang sama kita lihat, gunanya sebagai area pemupukan. Sebelum pemupukan, para petani biasanya membersihkan dari daun-daunan ataupun seperti ini, gulma. Namun petani biasanya tidak menggunakan obat racun rumput untuk mematikan gulma tersebut, namun hanya menggunakan cangkul saja di daerah yang dapat mengganggu ataupun sekitar piringan tanaman karet. Yang sama-sama kita lihat gulma di sekitar karet masih dihidupkan, tidak dimatikan. Saya berada di perkebunan karet milik warga. Sini saya menunjukkan penyakit pada tanaman karet berupa di bagian daunnya berupa bintik-bintik coklat yang disebabkan oleh jamur Pestalotiopsis. Bagaimana sih untuk pengendaliannya? Rata-rata pengendalian dari ini menggunakan fungisida berbahan aktif saat setelah gugur akibat penyakit tersebut. Rata-rata menggunakan fungisida untuk melakukan pengendaliannya. Ya, sama-sama kita lihat di sini tanaman karet yang sudah deres menggunakan pisau deres. Dia dengan teknik dari atas kita goreskan pisau tersebut ke tanaman karet. Kita pastikan nanti aliran getah dari tanaman karet tersebut jatuh di talang dan ke wadahnya seperti ini, tidak ada jatuh ke bawah agar hasilnya optimal. Kemudian tanaman tersebut ini kita beri obat coka namanya, agar tanaman tersebut dapat beku dan menjadi getah. Untuk proses pencokakan harus segera mungkin untuk menghindari seperti hujan yang dapat menyebabkan kegagalan pada pembekuan tanaman karet. Demikianlah pengamatan yang saya lakukan pada tanaman karet di Desa Nogorejo. Mohon maaf saya akhiri. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.